Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sela Valentina dengan NIM 2310116039 dari Prodi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya pada UAS Keuangan Publik Syariah. Untuk soal yang pertama, sebutkan dua sumber penerimaan pemerintah Islam dari dua aspek. Jelaskan kriterianya. Untuk jawaban nomor 1A, sumber penerimaan dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan wajib dan tidak wajib. Sumber penerimaan wajib memiliki kriteria yang bersifat mengikat dan ditetapkan berdasarkan hukum syariah. Penerimaan ini wajib dipenuhi oleh individu atau kelompok tertentu dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Contohnya seperti zakat, jizyah, kharaj, usr, dan lain-lain. Untuk yang kedua, yaitu sumber penerimaan tidak wajib. Penerimaan ini bersifat sukarela atau tidak mengikat. Sumber ini muncul dari partisipasi individu atau kelompok untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan sosial. Contohnya seperti infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain. Kemudian nomor 1B, bagaimana kebijakan anggaran belanja dalam Islam yang menekankan keuangan negara untuk transparansi? Untuk jawaban nomor 1B, dalam Islam kebijakan anggaran belanja menekankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah diwajibkan 1. Menerapkan prinsip amanah. Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai kebutuhan masyarakat. Contohnya, pemerintah membangun infrastruktur jalan atau sekolah yang bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, pelaporan yang terbuka. Setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran harus diumumkan secara transparansi agar dapat diawasi publik. Contoh, menerapkan laporan anggaran tahunan lewat website yang dapat diakses oleh banyak orang. Yang ketiga, pemerintah juga diwajibkan untuk memprioritaskan kepentingan umat untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Contohnya membuat BPJS, kartu kesehatan, beasiswa, dan lain-lain. Dan yang terakhir, larangan korupsi dan pemborosan. Pemerintah harus menindak tegas penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Contohnya membuat regulasi dan hukuman yang sesuai bagi para pelaku. Lalu soal selanjutnya yaitu nomor 1C, jelaskan isu ekonomi saat ini mengenai anggaran belanja yang sudah ditentukan melalui APBN yang menjadi instrumen utama dalam implementasi kebijakan fiskal. Untuk jawabannya, isu ekonomi terkini mengenai APBN. Yang pertama, defisit anggaran. Pemerintah sering mengalami defisit anggaran karena belanja lebih besar daripada penerimaan, yang kemudian hal tersebut ditutupi dengan utang. Lalu yang kedua, alokasi belanja tidak efisien. Anggaran seringkali tidak sepenuhnya digunakan untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, melainkan untuk biaya rutin dan administrasi. Kemudian transparansi dan akuntabilitas. Meskipun adanya pengawasan, transparansi dalam penggunaan APBN masih sering dipertanyakan karena adanya isu korupsi dan penyalahgunaan dana. Kemudian ketergantungan pada utang luar negeri. Dan yang terakhir, ketidaksesuaian realisasi anggaran yang tidak mencapai target sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian soal nomor 2A, sebutkan 3 fungsional dalam pembiayaan pemerintah. Ketiga fungsi tersebut antara lain, yang pertama fungsi alokasi, yaitu memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan mengatasi kegagalan pasar dalam penyediaan barang publik. Yang kedua, fungsi distribusi, berperan untuk menciptakan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan menjaga stabilitas sosial. Dan yang terakhir, fungsi stabilitas, berperan untuk menjaga kestabilan ekonomi, mengatasi inflasi, deflasi, pengangguran, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Selanjutnya, nomor 2B, bagaimanakah susunan kegiatan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi? Susunan kegiatan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi
dan karakternya di dalam Islam, yaitu yang pertama kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Karakternya efisiensi dalam penggunaan sumber daya, inovasi, dan peningkatan produktivitas. Yang kedua, distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari proses produsen ke konsumen secara merata dan adil. Karakternya yaitu adil, transparan, dan bebas monopoli serta politik yang merugikan. Dan yang terakhir, konsumsi, yaitu kegiatan penggunaan barang dan jasa oleh individu atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karakter dalam Islam yaitu harus sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan, dan tidak berperilaku boros. Lalu nomor 2C, sebutkan 3 pihak yang berkompeten dalam rangkaian di atas. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah memiliki peran dalam pengaturan kebijakan ekonomi, alokasi anggaran, dan penyediaan layanan publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Contohnya, program Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang membantu akses pendidikan untuk siswa yang kurang mampu. Pihak yang kedua adalah sektor swasta, berperan dalam mendukung produksi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Contohnya, perusahaan swasta PT Astra Internasional membangun industri manufaktur yang menciptakan lapangan kerja bagi ribuan banyak orang. Pihak yang terakhir adalah masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat berperan sebagai pengguna layanan publik, produsen dalam kegiatan ekonomi, serta pengawas terhadap kebijakan pemerintah. Contohnya, partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terkait penggunaan anggaran daerah atau pengawasan proyek pembangunan melalui laporan publik dan media. Kemudian, soal terakhir nomor 2D, hutang sebagai pembiayaan atas deposit. Untuk mencakup defisit pemerintah, mengapa pemerintah melakukan utang? Jawabannya, alasan pemerintah melakukan utang untuk membiayai defisit anggaran adalah karena pendapatan tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan seperti penggunaan infrastruktur dan layanan publik. Utang juga digunakan untuk menangani krisis ekonomi atau kebutuhan mendesak. Dengan pengelolaan yang bijak, utang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, asalkan manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada beban utangnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.